Kembali lagi dengan Anime Nogi. Kali ini Oda Sensei benar-benar gak ngasih kita nafas. Kalau kalian pikir chapter kemarin udah gila, kalian belum siap dengan chapter 1175 ini. Kita gak cuma dikasih lihat wujud asli kekuatan sang pangeran Elbaf yaitu Loki, tetapi kita juga dapat latar belakang sejarah tentang masa lalu Elbaf, dewa perang, dewa matahari, dan reaksi langsung dari Im Sama di Merijoa yang ternyata punya sejarah kelam dengan buah iblis Nidhogg. Siapkan cemilan kalian, tarik nafas panjang karena hari ini Mimin akan bedah tuntas panel demi panel dan rahasia terbesar di Elbaf pada One Piece chapter 1175. Minggu ini One Piece chapter 1175 terdapat 17 halaman. Sebelum kita masuk ke hidangan utama, kita bahas hidangan pembukanya dulu. Judul chapter 1175 ini adalah Nidhogg. Buat kalian yang mengerti mitologi Nordik, Nidhogg ini adalah naga raksasa yang menggerogoti akar pohon dunia, yaitu Yggdrasil. Dari judulnya saja sudah ketebak, ini bakal jadi panggung utamanya buat Loki. Di halaman sampul ada request dari pembaca, di mana Sabo dikelilingi oleh bayi koala. Visualnya gemes banget. Ada karakter koala yang lagi santai minum teh bareng koala dewasa. Sementara Sabo sibuk menjadi babysitternya bayi-bayi koala. Pemanasan yang manis sebelum kita masuk kepada kekacauan berdarah di dalam chapter ini. Oke, kita masuk ke cerita utamanya. Chapter dibuka dengan aksi penyelamatan yang keren banget dari Sanji. Robin yang sebelumnya terjerat tanaman merambat milik Saint Somers langsung dibebaskan oleh Sanji memakai teknik andalannya, yaitu Diabel Jambe. Tendangan berapi ini langsung menghancurkan tanaman itu berkeping-keping. Logik banget, mengingat tumbuhan itu rentan dengan kekuatan api, apalagi tanaman sawit. Di sisi lain, Loki dan Luffy sedang bergerak ke area musuh. Luffy masih pakai baju aslinya, bukan baju prajurit dari Elbaf. Jadi ternyata chapter kemarin atau chapter 1174 itu bukanlah kesalahan gambar dari Oda. Dan nampaknya ini berkaitan dengan imajinasi milik Luffy. Mereka berdua pun mengevakuasi anak-anak dan keluarga mereka ke desa barat, dekat dengan posisi dari Jarul saat ini. Selanjutnya diperlihatkan Saint Somers makin ngamuk. Rencananya berantakan total. Saking frustasinya dia ternyata main kotor. Somers menembakkan duri-duri tajam ke arah keluarga anak-anak itu, yang posisinya saat ini masih terluka parah. Tapi di sini ada momen yang bikin merinding. Anak-anak yang seharusnya diselamatkan malah maju membuat barikade untuk melindungi orang tua mereka. Ripley berteriak dan menyuruh Kolon untuk lari. Tetapi Kolon dengan gagah berani bilang, "Gak mau, aku bakal lindungin ibu." Dan saat duri-duri itu hampir menembus mereka, sang wakil kapten kita pun beraksi. Zoro tiba di waktu yang sangat tepat dan menangkis semua duri itu. Interaksi Luffy dan Zoro di sini benar-benar menunjukkan seberapa besar kepercayaan di antara mereka berdua. Luffy pun ketawa dan bilang, "Kerja bagus Zoro, sudah kuduga aku bisa mengandalkanmu." Dan Zoro cuma senyum sambil berkata, "Aku sudah menebak isi hatimu, sekarang sikat dia." Di mana Zoro menyuruh Luffy untuk segera menghabisi Somers. Somers yang panik bertanya-tanya, siapakah orang berambut hijau itu? Dan dengan bangga Luffy menjawab, "Dia adalah kru atau nakamaku, namanya Zoro, jangan sampai lupa ya." Chemistry antara kru topi jerami memang gak ada obatnya. Nah, setelah Zoro mengasih jalan kepada Luffy, Luffy bersiap untuk menyerang Somers. Dia memegang petir dari awan dengan tangan kirinya. Bayangkan saja, Luffy menangkap petir dengan mudahnya. Terus tangan kanannya dipakai sebagai kekeran atau telescopic sight buat ngunci targetnya. Luffy mengeluarkan jurus baru, Gomu Gomu no Dawn Thor Rifle atau peluru putar petir putih. Di halaman ganda yang super duper epic,
pukulan raksasa Luffy menghantam Sommers dengan sangat brutal. Gak cuma kena physical damage, tetapi Sommers juga kesetrum petir raksasa. Efek serangannya fatal banget, sampai-sampai tubuh Sommers hancur berkeping-keping. Kita bahkan bisa melihat gigi dari Sommers copot dan wajahnya terbelah. Kalau melihat jurus ini, kayaknya petir itu juga dilapisi haki raja. Karena seperti yang kita tahu, Gaban bilang, untuk memperlambat regenerasi kesatria suci, dibutuhkan haki raja yang sangat kuat. Nah, kebetulan efek haki itu mirip dengan petir yang memiliki daya kejut dan juga daya hancur yang luar biasa. Tetapi nasib sial Sommers tidak berhenti di tangan Luffy. Di halaman ganda selanjutnya yang gak kalah badas, Loki dengan santainya menginjak tubuh Saint Sommers. Puas banget dah lihat Sommers diginiin. Apalagi kalau kita ingat dia pernah menyerang Shaki dan anak-anak dari raksasa Elbaf. Sekarang kita masuk ke daging dari chapter ini. Siapkan otak kalian buat mencerna latar belakang sejarah yang sangat besar ini. Cerita berpindah ke flashback singkat dari sudut pandang Jarul. Saat Loki kabur dari kastil Aurus setelah membunuh Harald, Jarul menjelaskan kepada sekuper Gaban dan Akagami no Sense tentang buah iblis apa yang sebenarnya telah dimakan oleh Loki. Ternyata Loki memakan Ryu Ryunomi tipe mythical model Nidhogg. Jarul menjelaskan kalau siapapun yang makan buah ini bakal punya wujud naga terbesar di dunia. Tapi ada tapinya nih, ukuran naganya itu bergantung sama ukuran asli penggunanya. Jadi kalau manusia biasa yang makan, ukurannya itu terbatas. Tetapi kalau raksasa yang makan, terutama raksasa kuno seperti Loki, potensinya jauh lebih gila. Dan karena Loki itu adalah raksasa kuno, bayangin segede apa naganya. Konon di ukuran maksimal, naga Nidhogg ini berwarna hitam pekat, lalu bisa nyemburin petir. Dan saking besarnya, bisa mengubah siang menjadi malam kalau dia terbang di langit. Seng sempat bertanya kepada Jarul, "Oh, itu makanya kalian ngelarang orang makan buah itu ya? Karena bahaya banget." Dan jawaban Jarul ini bikin mind blowing. Jarul bilang bukan itu alasannya. Ternyata buah Nidhogg itu dilindungi oleh sebuah palu suci bernama Ragnir. Di Elbaf ada legenda tentang dewa perang yang senjatanya adalah Ragnir. Dewa perang ini konon bisa berubah menjadi naga raksasa. Dan dengerin baik-baik, ternyata dewa perang ini pernah melawan dewa matahari Nika. Di samping dewa perang itu, ada pelayan setia bernama Ratatoska atau si tupai es. Waktu dewa perang mati, roh dari Ratatoska masuk ke dalam paru Ragnir. Dan sejak saat itu, palu Ragnir bertugas melindungi buah iblis Nidhogg sampai ada orang yang cukup kuat untuk mewarisinya. Dengan kata lain, Loki dipilih oleh Ratatoska untuk memakan buah iblis Nidhogg ini. Dan menurut Ratatoska, Loki adalah orang yang layak untuk mewarisi buah iblis Nidhogg. Sekilas teori dari Miminogi nih. Kalau dewa perang atau Nidhogg ini musuh bebuyutannya adalah dewa matahari Nika, berarti takdir Luffy dan Loki itu sebenarnya adalah musuh alami dari zaman kuno dong. Apakah ini pertanda Loki bakal jadi final boss dalam arc Elbaf ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kembali ke masa sekarang. Setelah mendengar sejarah tadi, kita langsung dikasih lihat pembuktian kekuatan dari Loki. Ternyata dia fokus ke monster-monster buatan dari Killingham. Di double spread terakhir, Loki menembakkan petir masif dari mulutnya yang dia panggil sebagai Thorheim, yang berarti dunia guntur. Ledakannya gak main-main. Serangan ini memadukan petir biasa dengan kilatan petir hitam pekat alias haki raja, dan menyapu bersih hampir semua monster milik Killingham di area itu. Tetapi tunggu dulu, plot twist terbesarnya ada di halaman terakhir. Saat monster-monster itu lenyap, adegan tiba-tiba di-cut dan pindah ke Merijoa.
Di dalam ruangan bunga, sosok dari Imu yang asli sedang berdiri. Dan untuk pertama kalinya, kita melihat sepasang mata Imu menatap dengan sangat marah. Di panel penutup, Imu berkata, begitu rupanya, Nighthawk, jadi disitulah kau berada selama ini. Merinding gak tuh? Imu ternyata tahu soal Nighthawk. Apakah di abad kekosongan dulu, Nighthawk ini adalah sekutu dari Joy Boy atau malah sekutunya Imu yang berkhianat? Yang jelas bangkitnya Loki bikin pemerintah dunia ini panas dingin. Dan chapter pun berakhir dengan sangat brutal, epic, dan penuh misteri. Kabar baiknya buat kita semua, minggu depan tidak ada libur. Akhir kata, Mimin pamit undur diri. Adios.